Ya, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya. Saya hari ini mau berbagi berkaitan dengan bagaimana cara kita bisa bertumbuh secara rohani dengan baik. Mungkin saudara bertanya-tanya, saya ini kok seperti ini terus? Kok saya tidak bisa bertumbuh secara rohani dengan baik? Sebenarnya apa sih kendalanya? Sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan? Makanya saya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena itu, saya ingin berbagi dan saya ingin memberikan 3 poin yang sangat penting untuk saudara pahami ketika saudara ingin untuk bertumbuh secara rohani. Karena tanpa 3 hal ini, maka saudara tidak mungkin bertumbuh dengan baik. Karena itu, yang pertama, di dalam Alkitab dikatakan bahwa seseorang yang tidak lahir baru, maka dia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Maka itu, kalau saudara mungkin dalam hidupmu, mungkin saudara pernah mendengar tentang lahir baru. Atau mungkin saja saudara hanya tahu terkait dengan, saya sudah lahir baru, atau saya sudah Kristen dari kecil, orang tua saya Kristen dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus, Yesus mengatakan kepada Nikodemus, berkata bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Maka itu saudara, walaupun kita sudah Kristen dari kecil, Kristen keturunan, mungkin orang tua kita Kristen, tapi saudara, saya mau mengajak saudara supaya mengerti terkait dengan kehidupan Nikodemus pada saat itu. Dia adalah seorang ahli Taurat, dia adalah seorang pemimpin agama, tapi Yesus menyuruh dia untuk lahir kembali. Artinya bahwa kelahiran baru itu sangat penting. Kelahiran baru itu mungkin saudara tidak paham apa itu kelahiran baru. Kelahiran baru artinya mau percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, menerima Yesus, supaya Yesus tinggal di dalam diri saudara, Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. Maka itulah yang namanya lahir baru. Tapi saudara, ketika saudara sudah lahir baru, nanti status Anda akan berubah menjadi anak-anak Allah. Karena firman Tuhan berkata, seseorang yang sudah percaya, seseorang yang menerima Kristus, dia dianggap atau diadopsi menjadi anak-anak Allah. Jadi kita sudah masuk dalam lingkup sebagai anak, maka kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi mungkin ketika kita dalam orang yang mungkin sudah percaya, tapi kok pertumbuhan iman kita tidak baik. Saudara, saya ingin memberikan hal yang kedua, yaitu bahwa memang Alkitab juga mengatakan bahwa kita diumpamakan seperti ranting-ranting. Pohon dan ranting. Pohon adalah Kristus itu sendiri, dan ranting-rantingnya adalah kita. Dan sebuah ranting tidak bisa bertumbuh dengan baik kalau dia tidak memiliki atau tidak melekat pada pohonnya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, maka kita harus memiliki hubungan baik dan kita harus bererat penuh dengan Kristus, dengan Tuhan. Dan saudara, mungkin saudara bingung, bagaimana caranya supaya saya bisa bertumbuh secara baik dan melekat di dalam Kristus. Saya mau memberikan 2 hal. Pertama, kita harus hidup dalam firman. Firmanlah yang menolong kita supaya akhirnya kita bisa mengalami kehidupan dan pertumbuhan secara rohani. Kita tidak mungkin bertumbuh kalau kita tidak memiliki kehidupan yang baik, pembacaan firman Tuhan dengan baik. Karena firman Tuhanlah yang menolong kita supaya akhirnya kita bisa bertumbuh secara rohani dengan baik. Dan yang kedua, kita juga harus memiliki kehidupan doa yang baik. Karena mungkin saja kita tidak memiliki hubungan baik dan doa yang baik. Karena doa adalah kekuatan kita. Doa adalah napas hidup kita. Doa adalah hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Maka itu doa itu sangat diperlukan di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Kita harus mengawalinya di dalam doa kita. Dalam beraktivitas,
kita harus mengawalinya dengan doa. Doa yang akan menuntun kita, memberikan kita kekuatan untuk kita hidup dan bersandar penuh dalam Tuhan. Itu yang kedua, bahwa kita seperti pohon, ya. Kita seperti ranting-ranting dan kita harus melekat pada pohon di dalam Kristus melalui pembacaan firman, melalui doa. Dan yang ketiga, seseorang yang ingin bertumbuh secara rohani tentu tidak terlepas dengan dia harus memiliki yang namanya mentor rohani. Mentor rohanilah yang akan menuntun, membimbing, mengarahkan kita supaya kita memiliki kehidupan rohani yang baik. Maka itu saudara, kalau saudara mungkin hari ini tidak memiliki mentor rohani, maka itu carilah mentor rohani. Datanglah kepada pendeta atau kepada hamba Tuhan yang lain. Mungkin dia memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Kamu bisa belajar dari dia. Kamu bisa minta supaya menjadi mentor bagi saudara, supaya dia bisa mengarahkan saudara. Karena dengan kita memiliki mentor, maka kita akan memiliki yang namanya fokus. Dan fokus itu yang akan menolong kita untuk kita bertumbuh secara rohani. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus memiliki 3 poin ini. Yang pertama, kita harus lahir baru. Tanpa lahir baru, maka kita tidak mungkin memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena kalau tidak ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kita akan melakukan sesuka hati kita. Roh Kuduslah yang akan mendorong kita untuk yang poin yang kedua adalah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki pertumbuhan dalam pembacaan firman Tuhan, dalam doa. Dan yang ketiga adalah kalau Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka kita akan mencari orang yang bisa mengarahkan kita supaya kita bertumbuh secara rohani. Karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, milikilah 3 hal ini dan bertumbuhlah secara rohani. Tuhan Yesus memberkati saudara.